Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Safitri. Saya mahasiswa pendidikan dasar dari Universitas Terbuka Bandung. Saat ini saya akan menjelaskan tentang tugas 1, yaitu dari mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pada artikel pertama, saya mengambil artikel tentang kontribusi aspek sosial budaya dalam implikasi kebijakan pendidikan nasional Indonesia. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2025. Artikel ini membahas tentang pentingnya pengembangan intelektual dan juga nilai-nilai sosial budaya pada pendidikan. Dalam artikel ini ada beberapa poin yang dimana pendidikan dapat mengembangkan sosial budaya dan di sekolah. Di antaranya yang pertama adalah integrasi nilai sosial dan budaya dalam kurikulum. Integrasi nilai sosial dan budaya dalam kurikulum ini adalah upaya memasukkan nilai-nilai yang berasal dari tradisi, norma, adat istiadat, serta aspek budaya masyarakat ke dalam proses pendidikan formal. Tujuannya adalah untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki kepekaan sosial, moral, dan budaya yang kuat. Nah, selanjutnya adalah pengakuan terhadap keberagaman budaya dalam pendidikan. Nah, yang dimana Indonesia ini merupakan negara yang memiliki multikultural terbesar di dunia. Yang artinya hal ini nampak pada kondisi sosial dan budaya yang tersebar di berbagai daerah Indonesia, yang dimana dalam Indonesia ini memiliki banyak sekali budaya, suku, dan juga adat istiadat. Dan yang ketiga adalah pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Nah, di sini pendidikan berbasis kearifan lokal itu adalah pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk membangun karakter siswa melalui nilai-nilai dan tradisi yang diwariskan oleh masyarakat setempat. Konsep ini menekankan pentingnya memanfaatkan kearifan lokal sebagai fondasi dalam membentuk karakter yang bermoral, berintegrasi, dan relevan dengan konteks budayanya masing-masing. Dan yang keempat adalah perlindungan dan pelestarian bahasa daerah, yang dimana kita ketahui di Indonesia ini memiliki banyak sekali bahasa-bahasa seperti bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan bahkan setiap suku ataupun setiap daerah provinsi itu memiliki bahasa tersendiri. Maka dari itu kita sebagai pendidik harus menerapkan dan melestarikan bahasa daerah agar bahasa daerah tersebut tidak punah. Dan yang kelima adalah pelestarian pendidikan bagi semua golongan sosial dan pendidikan inklusif, yang dimana pendidikan itu seharusnya tidak membeda-bedakan antara golongan, suku, bangsa, ras, dan sebagainya. Seharusnya di dalam pendidikan itu tidak ada yang namanya terkecuali, yang dimana anak-anak dapat merasakan semuanya, sampai anak-anak yang berkebutuhan khusus pun dapat mendapatkan akses pendidikan yang layak untuk mengembangkan perkembangannya. Dan yang keenam adalah pengaruh agama dan norma sosial. Nah, pengaruh agama dan norma sosial dalam pendidikan dapat dilihat di berbagai aspek, yang dimana salah satunya adalah pembentukan kurikulum, pelaksanaan pendidikan, maupun pengaruh yang besar terhadap pembentukan nilai yang dianut oleh masyarakat. Dalam beberapa negara, biasanya agama memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan kurikulum pendidikan. Lalu, apa sih kaitannya
dalam kontribusi sosial budaya dan implikasi kebijakan ini ada kaitannya dan contoh konkretnya pada sekolah saya. Yang pertama itu adalah eh, sosial dalam kontribusi dalam sosial politiknya di sekolah dasar, misalnya adanya pemilihan ketua kelas, terus dengan memusyawarahkan dengan teman-teman kelas dan menunjukkan untuk siapa sih yang menjadi ketua kelas, terus juga membuat aturan-aturan di sekolah. Dan contoh dari sosial budaya yang telah saya lakukan di sekolah dasar itu adalah mengingatkan, seperti mengingatkan peringatan pada Hari Besar Nasional, lalu kerja bakti, dan juga penggunaan bahasa daerah yang dimana daerah saya itu adalah daerah Jawa Barat, daerah seni yang setiap seminggu sekali sekolah saya itu mengadakan namanya Kamis Ninda. Hal tersebut bertujuan untuk eh, tidak lupanya budaya Sunda di dalam tanah Sunda itu sendiri. Artikel yang kedua adalah saya memilih judul peserta didik yang berwawasan multikultural. Hal ini dilakukan oleh studi literatur dan diterbitkan pada tahun 2024. Pendidikan multikultural memainkan peran penting dalam membentuk peserta didik yang berwawasan luas, toleran, dan mampu berinteraksi dengan berbagai budaya. Peserta didik yang memiliki wawasan multikultural tidak hanya memahami dan menghargai perbedaan, tetapi juga mampu berkontribusi secara positif dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dengan mengintegrasikan nilai-nilai multikultural dalam kurikulum dan kegiatan sekolah, institusi pendidikan, dan membantu mengurangi prasangka, meningkatkan toleransi, dan memperkuat kohesi sosial. Maka dari itu, pendidikan multikultural harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan kita. Melalui upaya bersama antara pendidik, pemerintah, dan masyarakat, kita dapat menciptakan generasi yang lebih toleran dan berwawasan. Nah, berikut tersebut adalah kesimpulan dan juga hal-hal penting yang sudah saya baca tentang artikel 2 ini. Nah, lalu bagaimana sih dalam penataan dalam sekolah saya gitu. Pada sekolah saya itu dalam multikultural itu eh, sekolah saya itu memang sekolah yang umum yang dimana sekolah saya itu memiliki dua agama, yang pertama agama Islam dan juga agama Kristen. Saya sebagai guru yang memiliki dua siswa yang berbeda agama, saya memberikan kepada teman-teman untuk saling menghargai dan tidak saling mengejek antar agama, karena hal tersebut dapat memungkinkan bagi siswa yang beragama berbeda itu akan menjadi malu untuk sekolah gitu. Dan yang kedua itu saya selalu mengadakan acara di mana siswa yang memakai pakaian adat itu berbagai daerah. Jadi ketika hari ada seperti hari budaya, kami dari pihak-pihak sekolah itu selalu mengadakan pakaian adat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengenalkan bahwa ini loh Indonesia itu memiliki banyak sekali macam-macam pakaian dan juga banyak sekali macam-macam budaya kekayaan bangsa yang mungkin banyak juga perbedaannya. Dan yang ketiga adalah saya selalu menampilkan lagu, tarian, dan makanan. Terkadang saya menambahkan untuk makanan dari khas daerah masing-masing gitu, seperti itu. Artikel 3 yang saya temui itu adalah tentang penerapan media pembelajaran berlandaskan teknologi informasi dan komunikasi TIK pada kurikulum Merdeka di sekolah dasar. Dapat saya simpulkan bahwa dalam sekolah itu perlu memerlukan yang namanya inovasi media pembelajaran berlandaskan TIK,
sehingga media pembelajaran berasaskan TIK yang digunakan lebih beragam. Kelebihan dari penggunaan TIK pada pembelajaran yaitu untuk memudahkan peserta didik agar dapat mempelajari materi melalui smartphone dan juga dengan menggunakan media pembelajaran akan dapat membuat siswa untuk menanggapi bahkan memberikan umpan balik melakukan praktik teknologi informasi dan komunikasi sehingga siswa akan untuk lebih mendorong peserta didik untuk lebih selalu bersemangat dalam belajar. Nah, lalu kaitannya dengan yang sekolah saya lakukan adalah yang pertama, saya selalu menayangkan video-video edukatif yang dimana di situ video tersebut akan membuat menarik perhatian siswa dan juga saya selalu melibatkan aplikasi-aplikasi seperti Quizzes dan Kahoot. Hal ini memudahkan untuk mengenalkan kepada siswa tentang adanya teknologi yang mungkin nanti akan lebih banyak lagi teknologi yang akan datang. Artikel 4 yaitu saya dapat dari Scopus yang berjudul tentang Systematic Content Review Future Skills of Teacher. Dalam artikel ini saya mendapatkan poin penting yang dimana 4 poin penting itu akan menjadi keterampilan yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama adalah digital technology skills, yang kedua communication skills, dan yang ketiga lifelong learning skills dan social emotional skills. Nah, dari keempat keterampilan ini memang guru itu penting banget untuk menguasai karena tidak mudah untuk belajar menggunakan teknologi. Kita harus memerlukan keahlian khusus sehingga tidak salah dalam menyampaikan pembelajaran kepada siswa. Maka dari itu sangat penting untuk kita agar selalu belajar tentang apa yang dinamakan teknologi dan juga kita selalu menerima bahwa masa yang akan datang itu mungkin akan lebih sulit tantangannya dari yang masa sekarang. Maka dari sekarang seorang guru itu harus memiliki keterampilan-keterampilan dasar untuk memudahkan nantinya di masa depan. Kesimpulan dari ketiga topik sosial politik sosial budaya, pendidikan multikultural, dan pendidikan berbasis IT merupakan aspek penting dalam membangun masyarakat yang maju, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Sosial politik dan sosial budaya membentuk dasar kehidupan bermasyarakat melalui nilai, norma, serta sistem pemerintah yang mencerminkan identitas bangsa. Pendidikan multikultural memperkuat kesadaran akan pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman yang sangat relevan dalam masyarakat majemuk. Sementara itu, pendidikan berbasis IT memberikan solusi modern untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta memperluas akses terhadap informasi dan pengetahuan. Dengan mengintegrasikan ketiganya, dapat tercipta generasi yang berkarakter, terbuka terhadap perbedaan, serta mampu bersaing secara global dalam era digital. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.